Welcome to Zian Entertainment. Kesaksian Letkol Untung tentang upaya kudeta terhadap Soekarno dalam G30S PKI. Viewers, inilah kesaksian Letkol Untung. Pada 1 Oktober 1965 pukul 00, Panglima Kostrad Maijen Soeharto baru saja meninggalkan RSPAD Gatot Subroto untuk pulang ke rumahnya di Jalan Abdul Muiz. 2 hari sebelumnya, putra bungsunya yang baru berumur 4 tahun, Hutomo Mandala Putra atau Tommy, ketumpuan kuasop sehingga harus dilarikan ke rumah sakit. Di Istana Merdeka sekitar pukul 00.45, Presiden Soekarno mengganti seragam militernya dengan baju lengan pendek. Beberapa jam sebelumnya, Soekarno menghadiri musyawarah besar ahli teknik di Istora Senayan. Ia didampingi istrinya, Haryati. Sebelum berangkat, ia menelpon Haryati. Perempuan itu baru tiba di kediamannya di Bilangan Selipi di kapal seorang perwira detasmen kawal pribadi Cakrabirawa. Di telepon, Soekarno meminta Haryati tidur sendiri dan tidak usah menunggunya. "Hati-hati ya, suasana di luar kok terasa kurang menyenangkan, entah ada apa," kata Soekarno kepada Haryati, seperti dicatat Julius Pur dalam G30S, fakta atau rekayasa. Usai saling dan menelpon Haryati, Soekarno berangkat ke Hotel Indonesia untuk menjemput istrinya yang lain, yaitu Naoko Nemoto atau Ratnasari Dewi. Setelah menjemput Dewi dari resepsi di Hotel Indonesia pukul 1.15, Soekarno bermalam di kediaman Dewi di Wisma Yaso yang kini jadi Museum Satria Mandala di Jalan Gatot Subroto. Keduanya makan pizza dan main kartu sampai sekitar jam 2. Kesaksian Untung. Di waktu yang sama, Komandan Batalion 1 Resimen Cakrabirawa Letkol Untung menuju Lubang Buaya untuk inspeksi. Dini hari itu, Untung memimpin upaya kudeta yang akan mengubah garis sejarah. Kudeta yang awalnya diberi nama Operasi Takari itu diubah di saat akhir menjadi Gerakan 30 September agar tidak berbau militer. Kata Untung, Ketua Sentral Komite Partai Komunis Indonesia atau PKI DNA Aidit memerintahkan agar pelaksanaannya ditunda menjadi tanggal 1 Oktober sampai pasukan siap dan lengkap. Menjelang pelaksanaan, nama mantan Wakil Presiden Muhammad Hatta dicoret dari sasaran. Tujuannya untuk menyemarkan kudeta sebagai konflik internal. Kata Untung, untuk membagi eksekutor ke dalam 3 satuan tugas. Satgas Pasopati pimpinan Letnan Abdul Arif dan Resimen Cakrabirawa bertugas menangkap 7 jenderal yang jadi sasaran. Satgas Bima Sakti dipimpin Kapten Suradi Prawiroharjo dari Batalion 530 atau Brawijaya, bertugas mengamankan ibu kota dan menguasai kantor pusat telekomunikasi dan studio RRI Pusat. Terakhir, Satgas Pringgodani di bawah kendali Mayor Sujono bertugas menjaga basis dan wilayah di sekeliling Lubang Buaya yang rencananya akan jadi lokasi penyanderaan para jenderal. Usai memeriksa kesiapan di Lubang Buaya, Untung bersama bawahannya Kolonel Latif bergerak ke gedung Biro Perusahaan Negara Aerial Survey atau PENAS di Jalan Jakarta Bypass yang kini jadi Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jakarta Timur. Sehari-hari gedung itu disewa Angkatan Udara. Namun di malam senyap itu, Sujono menyiapkan gedung PENAS sebagai sentral komando untuk memantau jalannya operasi penangkapan para jenderal. Julius Pur mencatat, operasi penculikan itu dibawa Untung direncanakan secara serampangan. Banyak yang akan dilibatkan, namun tak jadi datang. Jumlah pasukan kurang dari 100 personel, jauh dari yang diharapkan mampu memantik revolusi yang berikutnya menjadi persis seperti yang dikhawatirkan Untung. Penculikan berubah jadi serangan berdarah, tangkap, hidup ataupun mati. Pukul 3.30, anggota Batalion 1 Resimen Cakrabirawa, Sersan Kepala Bungkus, mengingat pasukannya yang terakhir diberangkatkan dari Lubang Buaya. Ia khawatir alokasi 15-20 menit untuk meluncurkan penculikan Menteri Panglima Angkatan Darat Letnan Jenderal Ahmad Yani tak akan cukup. "Saya sendiri berpikir kok hanya 20 menit. Peluangnya pasti singkat sekali. Meski begitu saya tidak lupa, perintahnya jelas. Saya mendengar langsung dari Letnan 1 Abdul Arif. Tangkap sasaran hidup atau mati," kata Bungkus. Sesampai di kediaman Yani di Jalan Lembang, Menteng, Jakarta Pusat, Bungkus dan rekan-rekannya segera meminta Yani ikut dengan alasan akan dibawa ke hadapan Presiden. Yani pun meminta waktu untuk mandi dan berganti pakaian. Bungkus dan rekan-rekannya menolak permintaan itu dan marah. Yani menampar salah satu prajurit dan mencoba menutup pintu rumahnya. Salah satu prajurit melepas tembakan dan mengenai Yani hingga membunuhnya.
Masih di kawasan Menteng, tepatnya di Jalan Teguh Umar, Menteri Koordinator Pertahanan Keamanan Jenderal Abdul Haris Nasution tak bisa tidur nyenyak. Nyamuk mengerubunginya meski tempat tidurnya sudah dilengkapi kelambu. Nasution tidur bersama istrinya Johanna Sunarti dan putri bungsunya yang belum genap 5 tahun, adik Irma Suryani. Menjelang pukul 4, mereka terbangun. Ada suara kendaraan datang dan bunyi tembakan. Pintu rumah dibuka paksa. Johanna segera mengecek apa yang gerangan terjadi. Tak lama, Johanna kembali ke kamar dan mengunci pintu sambil berbisik. Ada Cakrabirawa, kamu jangan keluar. Ada Irma yang terbangun memeluk kaki ibunya, Nasution. Tak percaya dengan apa yang terjadi. Ia pun membuka pintu untuk memastikan kendati sudah ditahan istrinya. Saya tetap membuka pintu kamar tidur di depan pintu dalam jarak 1,5 meter. Tampak seorang prajurit Cakrabirawa yang langsung melepaskan tembakan. Otomatis pintu saya tutup dan segera tiarap, kata Nasution. Mendengar kegaduhan, adik Nasution, Mardia, terbangun. Ia berusaha menyelamatkan adik Irma dengan menggendong ke kamar lain. Namun karena gugup, Mardia salah membuka pintu. Mardia yang menggendong adik Irma disambut rentetan tembakan. Peluru menembus adik Irma dan merenggut nyawa gadis itu. Selain adik Irma, ajudan Nasution, Kapten C. Pierre Andreas Tindean, juga tewas ditembak karena dikira Nasution. Nasution sendiri berhasil menyelamatkan diri dengan memanjat tembok belakang. Memasuki fajar, seluruh pasukan G30S kembali ke lubang buaya. Wakil Komandan Satgas Pringgodani Mayor Gatot Sutrisno kebingungan ketika para prajurit menurunkan 4 orang yang terikat dan ditutup matanya serta 3 mayat. Padahal Letnan Untung mengatakan tangkap mereka akan kita hadapkan kepada Paduka yang Maha Mulia, yaitu Soekarno. Gatot bingung apa yang akan dihadapkan ke Presiden jika sasaran sudah meninggal. Saya segera menghubungi Mayor Udara Sujiono, Komandan Satgas Pringgidani di Cengko 1, minta petunjuk bagaimana menangani kondisi baru yang akan menyimpang dari skenario awal, kata Gatot. Siang itu, eksekutor G30S akhirnya mengumumkan penangkapan dan pembunuhan yang terlanjur terjadi. RRI menyiarkan pengumuman soal ditangkapnya sekelompok orang yang disebut Dewan Jenderal. Penangkapan dilakukan oleh jaringan revolusi yang mencegah tindakan Dewan Jenderal yang ingin mengkudeta Presiden Soekarno. Begitulah setidaknya bagaimana sejarah mencatat peristiwa G30 SPKI yang kita kenal sekarang. Semoga rangkuman tadi dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Jika ada yang kurang atau keliru, kalian bisa menambahkannya di kolom komentar. Ya Entertainment, terima kasih.